Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu udah siap belum? Masih sibuk ngobrol nih. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Siapkan catatannya dan tutup mulutnya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita lanjutkan ayol ikhwah, Bapak dan Ibu sekalian. Terakhir hadis 847 ya. Sekarang 848. Hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, Al-Hakim dari Nubaisyah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idbahu lillah fi ayyi syahrin kana wa birrullah wa at'imu." Sembelihlah dengan nama Allah di bulan apapun juga, dan berbuat baiklah kepada Allah, artinya berbaktilah kepada Allah, dan berikanlah makan kepada fakir miskin. Di sini Bapak, Ibu-ibu, sabab urutnya bahwa ada para sahabat berkata, ya Rasulullah, inna kunna na'tari fil jahiliyah. Wahai Rasulullah, kami dahulu melakukan atirah di bulan Rajab. Apa itu atirah? Atirah itu yaitu sembelihan khusus di bulan apa? Rajab, di masa jahiliyah. Bagaimana sekarang setelah Islam, hai Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, idbahu lillahi fi ayyi syahrin kana. Sembelihlah dengan apa untuk Allah di bulan apapun juga. Artinya bahwa Bapak sekalian ya, sembelihan Rajab itu sudah dihapus oleh Islam. Ya, tidak ada lagi yang disebut dengan atirah. Karena masyarakat jahiliyah dahulu, mereka kalau bulan Rajab itu menyembelih apa? Unta, ya. Karena dalam rangka mengagungkan bulan Rajab. Karena masyarakat jahiliyah walaupun mereka itu musyrik, Pak, tapi mereka sangat mengagungkan bulan Rajab karena itu bulan haram. Ya, terutama dari kabilah Mudhar. Makanya sering disebut dengan istilah Rajab Mudhar. Kenapa? Karena mereka yang paling menghormati bulan Rajab. Di sini kita ambil faedah Bapak dan Ibu sekalian. Faedah yang pertama, tidak ada sembelihan khusus di bulan Rajab. Karena itu sudah dihapus oleh Islam. Faedah yang kedua, kewajiban untuk menghormati bulan haram. Kalau orang-orang musyrikin saja, Pak, sangat menghormati bulan haram, apalagi kita kaum muslimin lebih wajib lagi. Dan bulan haram ada 4 ya, dimulai dari bulan Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ya, apalagi apa-apa tadi?
Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah, ini 4 bulan haram. Berarti tiga bulan berturut-turut nih Pak. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Bagaimana cara menghormati dan memuliakan bulan-bulan haram? Syaratnya yaitu yang pertama, menjauhi kezaliman, perbuatan dosa. Karena perbuatan dosa di bulan-bulan haram itu jadi besar dosanya, Pak. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bulan di hari Allah menciptakan langit dan bumi itu ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Itulah agama Allah yang lurus, dan jangan kalian berbuat zalim di bulan-bulan tersebut. Padahal berbuat zalim di selain bulan haram boleh nggak, Pak? Tetap nggak boleh. Tapi kenapa Allah di situ mengkhususkan larangan berbuat zalim di bulan haram? Kata para ulama, karena berbuat zalim di bulan haram dosanya lebih besar. Ya. Berbuat zalim di bulan haram dosanya lebih besar. Masuk padanya seluruh macam kezaliman, Pak. Baik zalim terhadap diri sendiri atau zalim terhadap orang lain. Zalim terhadap diri sendiri maksudnya apa, Pak? Maksiat. Ya. Berupa ghibah, berupa berupa dosa kecil maupun dosa besar gitu. Bapak ngeliatin di HP aurat-aurat perempuan tuh, Pak, di YouTube dan yang lainnya. Di bulan haram tuh dosanya jadi gede tuh, Pak. Ya, hati-hati. Ibu-ibu, ya, marahin suami, melotot sama suami, nyakitin hati suami. Itu di bulan haram itu jadi gede dosanya, Bu. Lebih gede dibandingkan daripada apa? Selain bulan haram. Ya, makanya hati-hati dengan perbuatan zalim, itu perbuatan dosa yang dilakukan di bulan haram. Jangan sampai tekor. Jangan sampai apa? Tekor, Pak. Ternyata lebih banyak dosanya di bulan haram, Pak. Ya, subhanallah. Kemudian mengagungkan bulan haram yang kedua caranya gimana, Pak? Itu memperbanyak ketaatan, memperbanyak amalan saleh. Dia berupa saum, puasa. Disebutkan dalam hadis, afdhalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrullahil muharram. Seutama-utama puasa setelah bulan Ramadan yaitu berpuasa di bulan Allah Muharram. Ikhtilaf para ulama, apa yang dimaksud dengan bulan Allah Muharram? Apakah itu khusus bulan Muharram saja atau umum untuk semua bulan yang diharamkan? Yang rajih wallahu alam umum, Pak. Ya. Berarti itu menunjukkan bahwa berpuasa di bulan-bulan haram itu, Pak, nilainya itu keutamaannya di bawah bulan Ramadan. Di bawah apa? Bulan Ramadan. Apalagi di 10 awal bulan Dzulhijjah tuh, Pak. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau kalau ada bocor Ramadannya, ya,
Beliau biasanya qadanya itu di awal bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena supaya nilainya lebih besar lagi. Ya, keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faedah selanjutnya dari hadis ini Bapak, yang ketiga, wajibnya menyembelih untuk Allah dan karena Allah dan dengan nama Allah. Di mana sembelihan wajib yang pertama tadi Pak untuk Allah. Rasulullah sabda, "Idzbahu lillah." Sembelihlah untuk Allah. Karena Allah. Sekarang kalau misalnya ada orang nyembelih untuk mayat yang ada di kuburan, boleh nggak Pak? Wah, ini termasuk syirik besar kata para ulama. Iya. Sembelihan untuk mayat yang ada di kuburan termasuk syirik besar. Bahkan pelakunya terlaknat. Rasulullah SAW sabda, "La'anallah man dzabaha li ghairillah." Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang nyembelih ayam hitam, ayam putih gitu Pak, atau kambing atau kerbau, lalu dipersembahkan untuk siapa Pak? Untuk Nyi Roro Kidul di pantai selatan, atau untuk gunung, atau untuk sawah penunggunya dan yang lainnya, atau untuk bumi yang disebut dengan sedekah apa? Bumi. Semua ini kesyirikan Bapak sekalian. Iya. Kenapa? Karena itu semua untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan pelakunya terlaknat, dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk hadis berikutnya 849. Hadis yang dikeluarkan oleh ini dalam Musnad Al-Firdaus ya, dari Anas, dan dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Untuk Fa'ra ini saya lupa ya siapa yang meriwayatkannya. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Udhkurul mauta fi salatika, fa inna ar-rajula idza dzakara al-mauta fi salatihi la hariyun an yuhsina salatahu. Wa shalli salata rajulin la yadhunnu annahu yusalli salatan ghairaha. Wa iyyaka wa kulla amrin yu'tadaru minhu." Ingatlah kematian dalam salatmu. Karena orang apabila mengingat kematian dalam salatnya, maka pantaslah ia akan memperbagus salatnya tersebut. Dan salatlah seakan-akan salat seseorang yang dia menyangka tidak akan lagi salat setelah itu. Artinya dia menyangka itu salat terakhir dalam hidupnya. Dan jauhi oleh kamu semua perkara yang membuat kamu harus memberikan uzur. Ya. Kullu amrin yu'tadaru minhu. Kita bahas sedikit demi sedikit Bapak, Ibu dan ya ikhwah sekalian. Nah, di sini menunjukkan Pak, kata Nabi, ingatlah kematian dalam sholat. Ini diantara cara bagaimana kita khusyuk dalam sholat Pak. Bahwa diantara cara kita khusyuk dalam sholat, yaitu kita berusaha untuk mengingat apa? Kematian saat sholat Pak.
Dan kita menyangka bahwa kita tidak akan sholat lagi setelah ini. Anggap saja itu sebagai sholat yang terakhir sudah. Sebab kalau kita tahu setelah sholat kita bakalan mati, mungkin kita akan sholat sekhusyuk-khusyuknya, Pak. Dan ini subhanallah akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Jadi antara cara yang paling mudah agar kita bisa khusyuk dalam sholat kita. Karena kan cara untuk khusyuk dalam sholat itu banyak ya. Di antaranya bagaimana kita berusaha untuk memahami ya bacaan-bacaan yang kita baca. Di antaranya menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala di hati kita. Nah, di antara supaya kita bisa khusyuk ya ini. Ya, yaitu kita banyak ingat kematian. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk banyak ingat kematian. Rasulullah sabda, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat." Perbanyak oleh kalian penghancur kelezatan. Apa itu? Al-maut, kematian, akhul Islam. Ini akhul Islam. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Iyyaka wa ma yu'tadharu minhu." Jauhi oleh kamu sesuatu yang kamu ya yu'tadhar minhu, artinya sesuatu yang kamu akan harus memberikan uzur. Maksudnya bagaimana? Ya. Maksudnya ibu-ibu dan bapak sekalian, terkadang kita melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan orang-orang jadi mencela kita gitu, Pak. Atau yang menyebabkan orang-orang suudzon sama kita. Sehingga akhirnya menyebabkan kita harus memberikan apa? Alasan perbuatan kita, ya, bahwa saya maksud saya begini kok, maksud saya begitu gitu, ya. Supaya orang enggak suudzon sama kita lagi, supaya orang enggak mencela kita gitu, Pak. Itu namanya iyyak wa ma yu'tadzaru min. Jauhi oleh kalian ya perkara-perkara yang yu'tadzaru min, yang kamu harus memberikan uzur dan alasan akibat kamu melakukan perbuatan tersebut sehingga orang-orang jadi suudzon sama kita, Pak. Berarti penting sekali ya kita untuk meninggalkan perkara yang bikin orang suudzon, Pak. Terkadang orang suudzon sama kita itu bukan salah orangnya, tapi salah kita. Kita yang melakukan perbuatannya itu bikin orang jadi apa? Suudzon. Ya. Contoh misalnya kita mendatangi tempat-tempat yang di situ banyak maksiat. Sehingga ketika ada orang yang melihat kita, jadi orang jadi suudzon gitu, Pak. Itu kok si Anu kemarin saya lihat ada di bioskop, ngapain ya? Padahal mungkin bisa jadi antum nggak tahu itu bioskop misalnya. Antum lagi nungguin teman, ya. Maka kalau antum kita tahu ini bioskop, segera kita tinggalkan aja. Takutnya orang jadi suudzon sama kita. Takutnya kita dianggap baru keluar nonton apa gitu, Pak. Iya. Demikian pula kalau antum punya yayasan yang membuka donasi, terkadang kan orang banyak jadi suudzon, duitnya dikemanain, ya. Atau apalagi itu masalah yang banyak orang mudah suudzon, Pak, itu masalah duit, Pak, fulus. Makanya kan laporannya harus jelas, ya, duitnya kemana aja. Bahkan kalau bisa diaudit sekalian, Pak, supaya tidak menimbulkan apa? Suudzon orang kepada kita. Iya. Ini subhanallah perkara yang sifatnya apa? Harus betul-betul kita perhatikan, karena ini ya adalah merupakan adab. Ya, adab dalam kehidupan. Walaupun terkadang kita berusaha untuk menjauhi hal-hal yang membuat orang suudzon, tetap saja orang yang nggak suka itu akan apa? Mencela kita. Yaitu gimana lagi? Ya, karena yang namanya hidup, Pak,
sulit sekali untuk menghindari celaan manusia. Yang namanya hidup sulit untuk menghindari celaan siapa? Manusia. Jangankan kita, Allah aja ada yang mencela. Ya tidak, Pak? Jangankan kita, Allah saja ada yang mencela. Jangankan kita, malaikat Jibril aja ada yang musuhin, Pak. Ada nggak yang musuhin malaikat Jibril? Siapa itu? Orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan apa? Jibril aduhuna. Jibril itu musuh kita, katanya. Iya, Masya Allah. Hadis berikutnya 850. Hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, Bukhari dan Muslim, Nasai, dari Salamah bin Al-Aqwa. Dan juga Muslim meriwayatkan dari Ar-Rubai' bintu Muawwidh. Bahwa Nabi SAW bersabda, "Adzin fin nas, anna man kana akala falyasum baqiyata yaumih. Wa man lam yakun akal falyasum fa innal yawma yaumu Asyura." Beritahu kepada manusia bahwa siapa yang sudah makan hendaklah ia berpuasa di sisa hari yang ada. Dan siapa yang belum makan maka hendaklah ia puasa, karena ini adalah hari Asyura. Hari Asyura itu tanggal berapa, Pak? 10 Muharram. Iya, 10 apa? Muharram. Hadis ini Bapak menunjukkan bahwa puasa Asyura tadinya wajib hukumnya, Pak. Ini ketika sebelum diwajibkan puasa Ramadan. Ini terjadi ketika apa? Sebelum diwajibkan puasa Ramadan. Setelah Allah wajibkan puasa Ramadan, maka puasa Asyura tidak wajib lagi. Iya. Nah, di sini Nabi SAW mengumumkan kepada orang-orang, beritahu kepada manusia bahwa orang yang sudah makan hendaklah ia berpuasa di sisa waktu, dan yang belum makan hendaklah ia berpuasa karena ini hari Asyura. Artinya tadinya wajib, ya. Adapun kemudian setelah diwajibkan puasa Ramadan tidak wajib, namun tetap disunnahkan. Di mana Rasulullah menyebutkan pahala puasa Asyura apa, Pak? Menggugurkan dosa tahun yang lalu. Masya Allah. Subhanallah. Hadis berikutnya, hadis 851. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bazzar dan Abu Ya'la dari Umar, Rasulullah SAW sabda, "Adzin fin nas annahu man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah mukhlishan dakhalal jannah." Umumkan kepada manusia bahwa orang yang bersyahadat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah secara ikhlas bahwa ia pasti masuk ke dalam surga. Masya Allah. Jadi kisahnya begini, Pak. Waktu itu Rasulullah SAW sedang duduk-duduk dengan para sahabat, Pak. Kemudian Rasulullah pun minta izin untuk buang air. Pergilah Rasulullah SAW. Tapi lama nggak kembali. Rupanya Abu Hurairah yang pertama kali apa? Khawatir. Ini kok Rasulullah kemana? Lama nggak balik-balik ini. Akhirnya Abu Hurairah pun pergilah mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cari nggak ketemu-temu. Lalu Rasulullah menemukan Abu Hurairah menemukan sebuah kebun yang dikelilingi oleh pagar.
Dicari oleh Abu Hurairah tempat masuk. Sepertinya Rasulullah ada di dalam deh. Ternyata susah, nggak ada tempat masuk. Lalu Abu Hurairah melihat ada selokan yang masuk ke dalam kebun tersebut. Maka kemudian Abu Hurairah pun masuk lewat selokan itu, Pak. Ternyata benar, di dalam ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bertanya, itu Abu Hurairah bukan? Betul ya Rasulullah. Kami menunggu engkau kok nggak pulang-pulang ya Rasulullah. Dan aku yang pertama kali khawatir ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah pun memberikan sendalnya kepada Abu Hurairah dan berkata, umumkan kepada manusia bahwa orang yang bersyahadat la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan, dia pasti masuk surga. Wah, semangat Pak Abu Hurairah. Keluarlah, yang pertama kali ketemu siapa? Umar. Absyir ya Umar, bergembira hai Umar. Karena Rasulullah menyuruhku untuk mengumumkan bahwa siapa yang bersyahadat la ilaha illallah pasti masuk surga. Mendengar itu Umar langsung memukul dada Abu Hurairah, Pak. Sampai jatuh Abu Hurairah, Pak. Di mana Rasulullah? Kata Abu Hurairah, ada di kebun sana. Tunjukkan kepadaku. Lalu kemudian Umar pun menarik kerahnya Abu Hurairah. Sesampainya di Rasulullah, Abu Hurairah nangis, Pak. Ngadu kepada Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah bertanya, kenapa hai Umar? Kenapa engkau lakukan itu? Kata Umar, ya Rasulullah, da'in nas ya'malun. Biarkan manusia beramal ya Rasulullah. Artinya Umar tidak setuju kalau disuruh mengumumkan begini, Pak. Dikhawatirkan orang salah paham. Hanya karena mengandalkan la ilaha illallah, udah setelah itu enggak mau apa? Beramal. Maka kemudian Rasulullah pun membenarkan ucapan Umar dan bersabda, da'in nas ya'malun. Kalau begitu biarkan manusia beramal. Ini mirip dengan kisah Mu'adz bin Jabal juga, di mana waktu itu Rasulullah membonceng Mu'adz di atas apa? Keledai. Kemudian Rasulullah bertanya apa? Tahukah kamu hai Mu'adz, apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Kata Mu'adz, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Hak Allah atas hambanya agar mereka beribadah kepada Allah saja dan jangan sekutukan Allah. Dan hak hamba atas Allah, Allah tidak akan mengadab orang yang tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Apa kata Mu'adz? Afala ubasyiru bihin nas? Boleh tidak ya Rasulullah, aku beritahu kabar gembira ini kepada manusia ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah, Pak? La fayattakilu. Khawatir mereka hanya mengandalkan la ilaha illallah, enggak mau beramal. Iya. Baik Pak, dari hadis ini kita ambil faedah yang pertama, keutamaan orang yang bersyahadat la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan dan mati di atas la ilaha illallah. Bahwa orang seperti ini dijamin masuk surga. Masya Allah. Tapi syaratnya satu itu Pak. Syaratnya istiqomah sampai meninggal dunia di atas la ilaha illallah, Pak. Makanya Allah mengatakan innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun
Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, kemudian mereka istiqomah sampai meninggal dunia, akan turun kepada mereka para malaikat saat kematiannya itu, sambil berkata para malaikat itu, jangan kamu bersedih hati, ya, jangan kamu merasa takut, bergembiralah dengan surga yang sudah sudah dijanjikan kepada kamu. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami wali-wali kamu di dunia dan di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Buat kamu apa yang kamu mau dan apa yang kamu minta. Masya Allah. Ini bagi mereka yang wafat di atas la ilaha illallah. Iya. Artinya mereka sudah mendapatkan jaminan masuk surga. Subhanallah. Cuma masalahnya Pak, untuk wafat di atas la ilaha illallah ini butuh perjuangan Pak. Yang kita pikirkan adalah gimana caranya kita bisa wafat di atas la ilaha illallah. Caranya yang pertama, kita harus terus mempelajari tentang la ilaha illallah. Jangan pernah kita berhenti mempelajari la ilaha illallah Pak. Nah, itu hakikat kalimat tauhid. Dan kita berusaha untuk terus mengamalkan konsekuensi dari la ilaha illallah. Apa yang diinginkan oleh kalimat la ilaha illallah? Karena banyak di antara kita terkadang Pak ya, kurang merealisasikan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah artinya apa Pak? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali siapa? Allah. Dan sudah pernah kita sebutkan ya, bahwa la ilaha illallah ada dua rukun. Rukun yang pertama nafi, peniadaan. La ilaha illallah, isbat, penetapan. Berarti yang namanya tauhid harus mengandung dua tadi, meniadakan dan apa? Menetapkan. Meniadakan semua yang disembah selain Allah. Semua yang disembah selain Allah wajib kita ingkari, wajib kita tiadakan, dan wajib kita yakini bahwa itu tidak berhak disembah. Yang kedua apa? Isbat, menetapkan bahwa Allah lah satu-satunya zat yang berhak apa? Disembah. Jadi konsekuensinya apa Pak? Hati kita harus kufur, harus kafir kepada selain Allah yang disembah. Sebagaimana Allah berfirman, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Siapa yang kafir kepada tagut, apa itu tagut? Semua yang disembah selain Allah, dan beriman kepada Allah, sungguh ia telah berpegang kepada tali Allah yang paling kuat. Di situ Allah menyebutkan di sini ayat-ayat ini Pak, menafsirkan tentang hakikat kalimat la ilaha illallah. Siapa yang kafir kepada tagut, kafir kepada tagut maksudnya gimana Pak? Tagut apa sih maknanya tagut Pak? Semua yang disembah selain tagut Pak. Kalau tagut menurut orang Khawarij, mereka hanya memfokuskan kepada apa? Kalau orang Khawarij, pemimpin yang tidak berhukum dan hukum Allah. Padahal makna tagut itu luas Pak. Dan kalau kita perhatikan makna tagut dalam Al-Quran, seringkali dimutlakan untuk semua yang disembah selain Allah, semua yang diibadahi selain Allah, itu tagut itu. Makanya Ibnu Qayyim memberikan definisi tentang tagut, kullu man tajawaza bihil abdu haddahu, setiap hamba yang melampaui batasannya sebagai seorang hamba.
Setiap hamba yang melampaui batasannya sebagai seorang hamba, maka disebut apa? Tagut. Maka di situ Allah menafsirkan makna la ilaha illallah. Siapa yang kafir kepada tagut? Kafir kepada tagut maksudnya gimana? Yang pertama, wajib kita mengingkari di hati kita dan meyakini bahwa itu bukan Tuhan dan tidak berhak disembah. Yang kedua, wajib kita berlepas diri, ya, dari semua yang disembah selain Allah. Makanya orang yang mentauhidkan Allah dengan sempurna, melihat yang sesuatu yang diibadah selain Allah langsung nggak suka pada hatinya. Misalnya antum melihat ada orang yang sedang menyembah patung. Orang yang tauhidnya kuat di hatinya, dia langsung benci. Ya, apa itu? Kok nyembah patung? Patung bukan Tuhan. Patung gak berhak disembah. Hatinya mengingkari, hatinya kafir. Beda dengan orang yang tauhidnya lemah, Pak. Melihat orang yang nyembah selain Allah biasa-biasa aja. Hatinya gak ada pengingkaran, gak ada, istilahnya nggak kafir kepada yang disembah selain Allah. Ini bahaya, Pak. Ketika hati kita tidak ada pengingkaran terhadap sesuatu yang disembah selain Allah, ini pertanda tauhid kita sedang bermasalah. Tauhid kita sedang apa? Bermasalah. Iya. Tapi ketika hati kita merasa panas, tidak suka, mengingkari, berlepas diri, itu berarti kita mentauhidkan Allah. Bahkan sampai-sampai Imam Ahmad, Pak, kalau ngelihat orang Nasrani mejem, Pak. Ketika ditanya, "Hai Imam Ahmad, kenapa kamu kalau ngelihat orang Nasrani kok memejamkan mata?" Apa kata Imam Ahmad? Gimana saya kuat melihat orang yang mengatakan Allah punya anak, sementara langit saja hampir pecah, bumi hampir belah, dan gunung hampir hancur akibat ucapan mereka yang mengatakan Allah punya anak. Apalagi saya nggak kuat, katanya. Masya Allah, Pak. Karena memang ada ayatnya ya di surat Toha itu. Iya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Ini dia, Pak. Makna yang diinginkan oleh kalimat la ilaha illallah. Makanya kan dakwah tauhid itu berat, Pak. Karena semua yang menyembah selain Allah pengen diakui Tuhannya. Ya enggak? Semua yang menyembah selain Allah pengen setidaknya, udahlah, setidaknya kamu ngakuin deh Tuhan saya. Sementara kita tidak mengakui semua sesembahan selain Allah. Makanya tidak aneh kan, Pak, para nabi dan para rasul dakwahnya dimusuhi oleh kaumnya yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau dimusuhi oleh kaumnya, kaum Quraisy yang menyembah Latta, Uzza, Hubal, Manat. Ya. Karena mereka tidak suka dengan dakwahnya Rasulullah agar yang diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Allah berfirman, "Wa idza dzukirallahu wahdahu ishma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah." Apabila disebutkan nama Allah saja, marahlah hatinya orang-orang yang tidak beriman itu, Pak. Wa idza dzukira alladzina min dunihi idzahum yastabsyirun. Dan apabila disebutkan selain Allah, gembira mereka. Kalau disebutin nama Allah saja enggak suka. Tapi kalau disebutin nama selain Allah, suka, gembira. Nah inilah saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Untuk istiqomah di atas la ilaha illallah ini, Pak, yang harus kita usahakan, Pak. Tadi diantaranya kita berusaha mempelajari, belajar terus
tentang makna la ilaha illallah. Belajar terus, Pak, pelajari tentang syirik. Apa itu syirik? Macam-macam kesyirikan. Supaya kita jangan sampai jatuh kepada apa? Syirik, Pak. Sebab kalau kita jatuh kepada syirik, waduh repot, Pak. Karena Allah berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah itu berbuat syirik, Allah haramkan surga buat dia. Tuh lihat, Masya Allah. Orang yang mati di atas syirik haram masuk surga, Pak. Ya. Walaupun amalannya banyak, tapi kalau matinya di atas syirik, percuma. Banyaknya amal itu Allah akan batalkan. Ini speakernya tambah kecil ya. Tes. Masih kedengeran nggak, Bu? Hah? Tes. Masih kedengeran? Ibu-ibu? Kedengeran? Hah? Tes. Ini gimana? Udah bagus? Iya. Ini yang pertama. Agar kita wafat di atas la ilaha illallah, penting untuk kita senantiasa mempelajari dan mengkaji tentang la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah ada rukunnya, ada syaratnya, ada pembatalnya. La ilaha illallah ada konsekuensinya, ada hal-hal yang menyempurnakannya, ya. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian. Yang kedua, agar kita wafat di atas la ilaha illallah, harus ada di hati kita rasa khawatir dan takut dari syirik, Pak. Selama kita waspada dan takut dari syirik, selama itu juga kita akan meninggalkan kesyirikan. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam memohon kepada Allah supaya dijauhkan dari menyembah berhala. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku ya Allah dan anak-anakku untuk menyembah berhala ya Allah, subhanallah. Makanya ya, dalam kitab tauhid, ayat tadi diberikan bab apa? Bab al-khauf minasyirk. Bab takut untuk jatuh kepada apa? Syirik. Artinya penting sekali ada takut dan rasa khawatir untuk jatuh kepada kesyirikan. Sebab kalau kita merasa aman dari syirik, khawatirnya kita malah jatuh kepada apa? Syirik. Makanya jangan merasa aman. Insya Allah Ustaz, tauhid saya sudah hebat kok. Insya Allah saya tidak akan jatuh kepada syirik. Waduh. Perasaan seperti ini dari setan, Pak. Rasulullah SAW saja merasa tidak aman kepada para sahabatnya, Pak. Bayangkan Rasulullah 5 hari sebelum wafat, Pak, mewanti-wanti para sahabat, ala la'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ketahuilah laknat Allah atas Yahudi dan Nasrani. Mereka mengambil kuburan Nabi mereka sebagai apa? Masjid. Yuhadziruhum ma sana'u. Rasulullah mewaspadakan para sahabat terhadap perbuatan mereka. Ini 5 hari sebelum wafat loh, Pak. Rasulullah khawatir kalau para sahabatnya melakukan perbuatan seperti orang Yahudi dan Nasrani. Maka dari itulah Bapak, Ibu, jangan pernah merasa
aman dari syirik. Orang yang merasa aman dari syirik lama-lama akan terseret kepada kesyirikan, Pak. Kemudian yang ketiga, agar kita wafat di atas la ilaha illallah, di atas tauhid, yaitu akal Islam menjauhi segala sesuatu yang bisa merusak tauhid kita. Menjauhi segala sesuatu yang bisa apa? Merusak tauhid dan keimanan kita. Berupa syirik, baik syirik besar maupun syirik apa? Kecil, ataupun bahkan maksiat. Karena maksiat bisa merusak tauhid, bisa, Pak. Contoh misalnya, Allah berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisih perintah Rasul untuk ditimpa fitnah atau ditimpa apa? Azab yang pedih. Tuh lihat, Pak. Di sini Allah mengancam nih, Pak. Setiap orang yang menyelisih perintah Rasul dengan dua ancaman. Allah mengatakan, hendaklah waspada orang yang menyelisih perintah Rasul untuk ditimpa apa? Fitnah. Atau ditimpa apa? Azab yang pedih. Apa fitnah yang dimaksud dalam ayat ini, Pak? Kata Imam Ahmad, hiya syirk awil kufur. Fitnah yang dimaksud dalam ayat ini adalah kesyirikan dan kekafiran. Seseorang berani dan sengaja menyelisih perintah Rasul, Allah jadikan hatinya condong kepada apa? Kesyirikan, Pak. Ini ancaman, Pak. Jadi menyelisih perintah Rasul itu menyebabkan kita akan diseret kepada apa? Kesyirikan, Pak. Iya. Contoh lagi Allah berfirman, wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Wanita yang suka berzina tidak boleh dinikahi kecuali oleh laki-laki yang suka berzina atau laki-laki musyrik, kata Allah. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan Allah haramkan atas kaum mukminin menikahi wanita yang suka apa? Berzina, itu pelacur. Kata Syekhul Islam Taimiyah ketika menafsirkan ayat ini, di sini ada isyarat yang sangat halus bahwa zina itu bisa menyeret kepada kesyirikan. Zina bisa menyeret kepada apa? Kesyirikan. Makanya para ulama mengatakan apa? Al-ma'asi dihlizul kufur. Maksiat itu corong menuju apa? Kekafiran. Jadi hati-hati saudaraku sekalian. Jangan kita menganggap remeh maksiat, Pak. Hanya karena yang penting saya mati di atas apa? Tauhid. Yang penting saya tidak mempersekutukan Allah. Paling saya masuk neraka sehari 2 hari. Setelah itu saya masuk surga. Masya Allah. Iya. Kita katakan kepada dia, kalau kamu terus-menerus berbuat maksiat, siapa yang bisa menjamin kamu untuk wafat di atas tauhid? Kalau kamu terus-menerus berbuat maksiat, bisa saja Allah wafatkan kamu di atas kekafiran, sangat bisa. Maka waspada. Jauhi segala sesuatu, Pak, yang bisa menyebabkan kita tauhid kita tercoreng, Pak. Karena kata Ibnu Qayyim, Pak, tauhid itu seperti air yang bening. Air yang bening itu, Pak, sangat mudah berubah. Kalau Bapak masukin cat aja berubah tuh, Pak. Demikian pula tauhid. Tauhid itu sangat mudah berubah sekali. Untuk memelihara kebeningan tauhid ini butuh perjuangan, saudaraku. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Nah ini, ya. Itu diantara cara
agar kita wafat di atas la ilaha illallah. Di antaranya juga banyak minta sama Allah. Banyak berdoa kepada Allah. Nabi Yusuf aja berdoanya apa, Pak? Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Ini doanya Nabi Yusuf loh, Pak. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim. Yang dimaksud muslim di sini apa? Mentauhidkan Allah. Tawaffani muslima. Nabi Yusuf berdoa begitu. Wafatkan aku ya Allah dalam keadaan muslim. Wa alhiqni bis salihin, dan masukkan aku termasuk orang-orang yang saleh. Masya Allah. Ini doanya seorang nabi, bayangkan Pak. Sedangkan nabi tahu sendiri kita sudah dijamin masuk apa? Surga. Apalagi kita yang nggak punya jaminan. Siapa yang jamin kita masuk surga? Banyak-banyak kita minta kepada Allah. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan yang mentauhidkan Engkau ya Allah. Ya, wafatkan aku di atas husnul khatimah ya Allah. Nah ini saudaraku sekalian. Baik. Dari hadis ini kita ambil faedah yang lain, bahwa syarat la ilaha illallah di antaranya adalah ikhlas. Syarat la ilaha illallah di antaranya adalah apa? Ikhlas. Karena di situ Nabi mengatakan, siapa yang bersyahadat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah mukhlisan, dengan penuh keikhlasan, maka dia pasti masuk apa? Surga. Berarti syarat mengucapkan la ilaha illallah harus ikhlas. Apa itu ikhlas? Hanya mengharapkan wajah Allah. Dan ikhlas kebalikannya apa, Pak? Syirik. Kebalikan ikhlas itu apa? Syirik, Bapak sekalian. Iya. Namun tentunya sebagaimana Bapak sudah tahu ya, bahwa syarat la ilaha illallah ada berapa, Pak? Syarat la ilaha illallah ada berapa, Pak? Ibu ada berapa? Syarat la ilaha illallah, hah? Syarat la ilaha illallah ada berapa? Syarat la ilaha illallah ada berapa? Ada yang bilang 2, ada yang bilang 4, ada yang... Ibu-ibu ada berapa, Bu, syarat la ilaha illallah? 2. Kalau rukun la ilaha illallah ada 2. Meniadakan dan menetapkan. Kalau syarat la ilaha illallah ada 7. Syarat la ilaha illallah ada berapa? Apa saja? Yang pertama, ilmu yang meniadakan kebodohan. Yang pertama apa? Ilmu yang meniadakan kebodohan. Artinya kita disuruh berilmu tentang la ilaha illallah. Yang kedua, yakin yang meniadakan keraguan. Artinya kita wajib yakin dengan la ilaha, bahwa memang tidak ada yang berhak diibadahi kecuali siapa? Allah. Dan selain Allah tidak berhak disembah. Harus yakin tuh, Pak. Tapi kalau kita ragu, saya ragu terhadap la ilaha illallah, belum diterima la ilaha illallah. Syarat yang keempat, 3, al-qabul al-munafi lirrad, menerima la ilaha illallah yang meniadakan penolakan. Ya, menerima yang meniadakan apa? Penolakan. Syarat yang keempat, al-inqiyad, tunduk
Patuh. Yang meniadakan apa? Ketidaktundukan. Patuh terhadap yang diinginkan oleh la ilaha illallah. Ya. Adapun kalau misalnya nggak mau patuh dengan yang diinginkan oleh kalimat la ilaha illallah, karena kalimat la ilallah mengharuskan apa, Pak? Hanya menyembah Allah, hanya beribadah kepada Allah, dan tidak boleh menyembah selain, bahkan mengingkari semua sesembahan selain Allah. Kemudian kita nggak mau tunduk, tetap aja nyembah selain Allah, percuma. Walaupun kita mengucapkan la ilaha illallah. Syarat yang keberapa? Yang kelima, al-ikhlas al-munafi lisyirk. Ikhlas yang meniadakan syirik. Ikhlas yang meniadakan apa? Syirik. Syarat yang keenam, as-sidq, jujur yang meniadakan dusta. Dan syarat yang ketujuh, cinta yang meniadakan benci. Siapa yang bisa mengulangi? Siapa yang bisa mengulangi 7 syarat la ilaha illallah? Ada? Ada yang bisa, Pak? Dikasih hadiah sama panitia. Hadiahnya ucapan terima kasih. Silakan. Bisa nggak lihat nggak, Pak? Ilmu meniadakan kebodohan, yakin menghilangkan keraguan, menerima menghilangkan penolakan, yang keempat patuh meniadakan Ketidakpatuhan. Yang kelima, ikhlas meniadakan kesyirikan. Yang keenam, jujur meniadakan kebohongan. Yang kedelapan, tujuh, cinta Yang meniadakan benci. Nah, nih Pak. Kenapa harus 7 ini, Pak? Kenapa enggak 5? Kenapa enggak 4? Kenapa enggak 10? Karena 7 ini ada dalam kehidupan kita sehari-hari, Pak. Saya berikan contoh. Kalau Bapak mau cukur rambut, Bapak harus berilmu dulu ini tukang cukur bagus apa enggak, ya enggak? Enggak mungkin setiap orang cukur rambut, enggak mungkin. Setelah Bapak tak berilmu, ini orang Masya Allah nyukurnya bagus, Pak, hebat, Pak. Dengan yakinnya Bapak datang ke situ. Karena ilmu menimbulkan apa? Yakin. Duduklah Bapak di hadapan tukang cukur. Apa kata tukang cukur? Pak, maaf, ini rambutnya harus begini karena sifat rambut Bapak begini. Terima nggak, Pak? Terima aja. Apa kata tukang cukur? Pak, maaf, kepalanya bisa nggak dimiringin ke kanan? Tunduk nggak, Pak? Tunduk aja.
Maaf Pak, bisa nggak dimiringin ke kiri? Tunduk aja. Ketika Bapak menundukkan kepala itu ikhlas nggak Pak? Ikhlas aja. Dengan jujur nggak dari hati kita? Jujur. Setelah selesai cukurnya kok bagus, tumbuh cinta. Besok saya kesini lagi. Bapak mau benerin mobil, Bapak harus cari bengkel yang bagus Pak. Berilmu dulu. Setelah tahu kita berilmu, wah ini bagus banget bengkelnya Pak. Dengan yakin kita bawa mobil kita Pak. Lalu kata montirnya, Pak ini yang rusak misalnya karburatornya Pak. Terima nggak Pak? Terima. Mohon maaf Pak, bisa nggak dibukakan ininya Pak? Tunduk aja kita bukain. Bayangkan 7 ini ada dalam hidup kita Pak. Apalagi terhadap la ilaha illallah. Kita harus berilmu tentang la ilaha illallah. Setelah ilmu baru muncul apa? Keyakinan. Karena nggak mungkin yakin muncul tanpa apa? Ilmu. Nggak mungkin. Setelah yakin, disitulah akan muncul penerimaan, Pak, dan ketundukan yang luar biasa. Dan ketundukan tersebut disertai dengan kejujuran dan penuh keikhlasan dan cinta. Maka inilah syarat la ilaha. Hafalkan baik-baik Pak. Besok-besok saya mau nanya lagi soalnya. Baik, saya kira cukup dulu sampai di sini. Kita buka tanya jawab. Ibu-ibu, mohon kalau udah tanya jawab tetap tidak ngobrol. Ini sudah sering kali saya ingatkan ya, karena ibu-ibu itu kebiasaannya aneh. Pas tanya jawab ngobrol Pak. Misalkan akan tanya jawab itu waktu buat ngobrol. Nanti Bu, habis selesai kajiannya ditutup, silahkan ngobrol sampai malam nggak apa-apa. Boleh nggak Ustadz, pas kajian kita pakai cadar ke majelis taklim. Tapi kalau sama suami jalan, ya saya lepas cadar. Saya cuma pakai masker aja, karena menjaga kenyamanan suami. Jawabnya kenapa kalau pakai cadar itu nggak nyaman kalau sama suami? Ini pertanyaan yang harus dipertanyakan, Pak. Bapak tahu nggak? Ibu-ibu dengerin ya, baik-baik. Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api, apa kata Nabi Ibrahim? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah. Ketika mereka pulang ke kota Madinah dalam keadaan luka-luka, datanglah berita bahwa pasukan kaum musyrikin siap-siap hendak menghabisi kaum muslimin. Mendengar berita itu, para sahabat langsung bertambah keimanannya dan berkata, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Lihat Pak, para sahabat itu kalau ditakut-takuti malah semakin bertambah imannya dan semakin tawakal kepada siapa? Allah. Sementara kita kalau ditakut-takutin malah tambah ciut. Kamu kalau pakai cadar nanti disangka teroris lu. Langsung buka cadar. Kamu kalau berjenggot nanti dianggap radikal lo. Langsung dibakar, Pak. Masya Allah.
Di mana keimanan kita kalau gitu, Pak? Kalau kita mendengar sesuatu yang menakutkan, kita ucapkan apa? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itulah ya. Jadi kalau sama suami, saya lepas cadar, Ustaz, supaya menjaga kenyamanan suami, karena itu sarannya suami. Nah, pertanyaannya, kenapa sih, Mas, kamu lebih nyaman saya nggak pakai cadar? Ya. Jawabnya itu, jawabannya apa? Nggak tahu saya itu. Ya, ditunggu jawabannya ini. Apa? Oh, biar kelihatan istrinya cantik. Bapak begitu, Pak? Nah ini Pak, Bu, jadi Bu, ya, Ibu harus bisa menguatkan hati suami. Mas nyaman hanya karena takut kita disebut teroris ya. Mas nyaman karena kita takut disebut radikal ya. Kita kan bukan teroris. Kita tidak melakukan terorisme. Kalau cuma takut dituduh sama orang, kalau begitu para nabi dan rasul nggak bakalan berdakwah. Hanya karena apa? Takut. Gara-gara takut, akhirnya sunnah Nabi kita tinggalkan semuanya. La haula wala quwata illa billah. La ya akhi, tawakal pada Allah. Minta kepada Allah kekuatan. Ya. Anak laki-laki saya punya teman. Dia bilang gini, saya ngikut manhaj salaf, tapi saya tidak suka sama Roja TV. Ya, itu terserah aja. Masalah dia nggak suka ya terserah dia. Ya, karena saya ingatkan Mas, Roja TV atau TV Roja bukan parameter seseorang itu salafi atau bukan. Cuma kita bertanya, kamu nggak sukanya kenapa? Kalau kamu menganggap di Roja itu ada kesalahannya, tolong sampaikan supaya kita bisa memperbaiki diri. Kalau kamu menganggap Roja itu ada kesesatannya, tolong sampaikan. Jangan hanya sebatas menuduh tanpa memberi nasihat. Insya Allah kita yang ada di Roja siap untuk dikritik, siap untuk meluruskan diri kalau memang ternyata salah. Kalau memang kita salah, ternyata menyimpang dan ada bukti-buktinya, kita siap kok untuk rujuk kepada kebenaran. Makanya ya, ini buat antum-antum yang gak suka Roja dan yang lainnya, bukannya kami sedang mengharapkan dan mengemis cinta kalian, enggak. Tapi Anda yang membenci Roja, coba tolong sampaikan kenapa sebabnya. Kalau memang kami tersesat, ya kami siap untuk dinasihati. Iya. Tapi kalau ternyata tidak ada alasan, hanya nggak suka saja, ya itu urusan Anda dengan Allah nanti pada hari kiamat. Iya. Saya mau menanyakan tentang haji. Alhamdulillah suami anak ada rezeki mengajak saya haji furoda. Tapi saya ragu karena saya memiliki anak perempuan dan 3 anak laki-laki yang belum balik. Apa saya salah Ustadz jika saya menolak untuk ibadah tersebut karena saya tidak percaya menitipkan anak-anak dengan keluarga saya dan keluarga suami karena keluarga kami sangat jauh didikannya dari syariat Islam. Saya khawatir Ustadz. Saya justru malah ragunya haji furodanya Pak.
Haji Furoda ini benar apa enggak sih? Karena yang saya pernah dengar katanya itu sebetulnya visa undangan raja yang dibisniskan. Ya, saya dengar begitu. Makanya saya yang tahu Ustaz Erwandi pun tidak setuju dengan itu. Itu saya ada beberapa travel yang ngajak saya Haji Furoda, maka saya belum sampai detik ini belum berani, belum menerima karena ada keraguan itu, Pak. Iya. Mungkin di antara antum ada yang paham tentang ini. Apakah diperbolehkan bagi orang yang sakit yang hanya tiduran saja dan badannya sudah kaku dan sudah sering tidur, tapi masih sadar untuk melakukan sholat dengan cara dijamak? Artinya dia menjamak sholat karena dia sakit, ya, hanya tiduran saja dan badannya terasa kaku. Memang jamak itu boleh kalau ada kesulitan. Namun Imam Nawawi mengingatkan bahwa ini tidak boleh terus-menerus. Tidak boleh apa? Terus-menerus. Iya. Wallahu a'lam. Apakah boleh berzikir dengan menyebut Allah, Allah, Allah saja? Syekhul Islam Taimiyah mengatakan bahwa ini termasuk bid'ah dalam agama. Rasulullah tidak pernah mengajarkan umatnya zikir dengan kalimat yang tidak sempurna, Pak. Yang Rasul ajarkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Adapun Allah, Allah saja Rasul tidak pernah ajarkan. Sebab itu bukan kalimat sempurna juga, Pak. Coba kalau istri bapak manggil bapak gini, Junaid. Kenapa? Junaid. Kenapa Junaid? Junaid. Ada apa dengan Junaid? Junaid. Ini bukan pujian, Pak. Tapi kalau dia bilang, Junaid kamu ganteng deh. Ya. Kalau sebut Allah, ada apa dengan Allah? Allah, ada apa dengan Allah? Tapi kalau Allahu Akbar, Allah yang paling besar, itu baru pujian. Makanya orang musyrikin ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan apa? Allah. Jadi zikir hanya dengan Allah, 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 Allah. Tidak pernah diajarkan Rasulullah, tidak pula oleh para sahabat Rasulullah, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'un tabi'in, tidak pula para ulama madhab, tidak ada. Itu berasal dari kalangan apa? Sufi, ya. Suami saya masih percaya dengan mimpi-mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal, Ustadz. Saya juga percaya itu. Karena bermimpi bertemu dengan orang meninggal, kata Ibnu Qayyim, sangat mungkin terjadi. Sebab kenapa?
Karena orang yang sedang tidur pun, Pak, rohnya itu digenggam oleh Allah. Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalim musamma. Allah yang mewafatkan jiwa yang telah mati dan yang belum mati di tempat tidurnya. Tuh lihat. Dan Allah menahan jiwa yang telah Allah tentukan kematiannya, dan Allah mengirim jiwa yang belum ditentukan apa? Kematiannya. Berarti Pak, orang yang mati dengan orang yang tidur itu rohnya sama-sama digenggam oleh Allah. Dan sangat ada, kata Ibnu Qayyim, kemungkinan bertemu di alam sana. Maka tidak aneh misalnya ketika kita tidur bermimpi bertemu dengan roh orang yang sudah meninggal dunia. Dan di zaman Rasul pun sering terjadi itu. Sebutkan dalam hadis, ada 2 orang Bali atau 3 orang, ada 3 orang ya berhijrah ke kota Madinah. Kemudian yang satu ikut berjihad dan mati syahid. Tak lama kemudian yang kedua ikut berjihad lagi, mati syahid. Adapun yang ketiga, ia masih hidup setahun setelah itu. Dan kemudian ia mati di atas tempat tidurnya, bukan mati di medan perang. Lalu Talha bin Ubaidillah, seorang sahabat, berkata, walau di malam harinya aku bermimpi. Aku melihat 3 orang tadi. Dan aku melihat yang ketiga ini derajatnya lebih tinggi di surga daripada yang 2 orang itu. Aku merasa heran. Kok dia matinya bukan mati syahid, tapi derajatnya lebih tinggi di surga daripada orang yang mati apa? Syahid. Bahkan dalam ayat yang lain disebutkan, ya. Kemudian yang pertama yang mati di atas kasur itu disuruh masuk surga duluan. Baru kemudian yang kedua, baru yang ketiga. Lalu aku mau masuk, lalu dikatakan kepadaku, pulang kamu, belum saatnya kamu. Di pagi harinya aku bangun, aku heran. Lalu kemudian aku pergilah kepada Rasulullah SAW menceritakan tentang mimpiku itu. Apa kata Rasulullah? Bukankah yang ketiga itu yang mati di atas kasur masih hidup setahun setelah mereka berdua? Dan mereka sholat 5 waktu dan sholat sejumlah sekian rakaat. Dia dapat dia buka puasa Ramadan. Ya. Masya Allah, akhul Islam. Lihat, sahabat ini bermimpi bertemu dengan siapa? Ya. Luar biasa. Dan banyak lagi kisah-kisah para ulama yang bermimpi dengan orang yang sudah meninggal dunia. Ada orang yang ya hijrah ke dan juga dalam hadis yang sahih ya. Ada 2 orang Bali hijrah ke kota Madinah. Bukan Bali sini, Pak. Iya. Bali di sana. Kemudian yang satu tidak tahan lagi dengan beratnya hidup di kota Madinah karena banyak penyakit saat itu. Akhirnya dia memotong urat nadinya, Pak. Bunuh diri. Meninggal. Lalu temannya di malam harinya bermimpi bertemu dengan orang itu, temannya itu. Dalam keadaannya bagus badannya, bajunya, kecuali dia menutupi tangannya. Lalu temannya berkata dalam mimpinya itu, "Ma fa'alallahu bik?" Apa yang Allah lakukan terhadap kamu? Kata orang itu, "Allah ampuni dosaku dengan hijrahku. Akan tetapi Allah tidak mau memperbaiki tanganku, karena aku yang merusaknya."
Di pagi harinya sahabat ini bangunlah dan datang kepada Rasulullah SAW menceritakan itu. Maka Rasul berdoa, ya Allah, tangannya juga mohon diampuni. Itu ada dalam Sahih Muslim, Pak. Ini kisah orang yang bertemu dengan orang yang sudah meninggal dunia. Maka kalau suami ibu masih percaya, benar. Berarti ibunya yang bermasalah. Nabung logam mulia masuk riba enggak? Kalau cuma nabung dong ya enggak apa-apa tuh Pak, Bu. Namun ingat wajib dikeluarkan apa? Zakatnya. Supaya kita tidak termasuk ayat walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menumpuk-numpuk emas dan perak dan tidak mengeluarkan infaknya, berikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Di hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka Jahannam. Lalu disetrikakanlah ke jidatnya, ke punggungnya dan ke rusuknya sambil dikatakan, hadza ma kanaztum li anfusikum. Ini yang kalian tumpuk-tumpuk kalian di waktu di dunia itu. Iya. Jadi boleh nabung, boleh asal dikeluarkan apa? Zakatnya. Baik, saya kira cukup. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.